Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari nubi was sahibi wal jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang puasa dan ibadah sosial. Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah bukan hanya mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi soleh secara individu, melainkan juga secara sosial. Kesolehan pribadi harus diikuti dengan kesolehan sosial. Sebagaimana ibadah dalam Islam bukan hanya mengurusi ibadah ritual, melainkan juga ibadah sosial. Ternyata kalau kita teliti, ibadah sosial mendapatkan porsi yang paling banyak dalam prakteknya. Hal ini terlihat ketika Rasulullah berbicara tentang akidah. Beliau menegaskan bahwa iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah syahadat, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Hadis Ibnu Majah. Demikian pula ketika Allah memerintahkan ibadah kepadanya. Perintah itu diikuti dengan berbagai kebaikan sosial dalam lingkungan yang sangat luas. Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin." Ini dalam surat An-Nisa ayat 36. Sahabat pendengar, ibadah puasa sebagai dijelaskan oleh para ulama, selain bertujuan untuk membentuk kesolehan pribadi, puasa juga diharapkan mampu membentuk kesolehan sosial. Sebab dalam puasa, seseorang dididik untuk memiliki rasa kebersamaan, kesetiakawanan, perhatian terhadap kaum miskin dan orang-orang lemah. Sisi kesolehan sosial ini merupakan salah satu roh atau substansi dari pelaksanaan ibadah ritual. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Ramadan, beliau tidak hanya menghasung umatnya untuk meningkatkan berbagai ibadah ritual, namun beliau juga meningkatkan berbagai ibadah sosial, seperti membantu orang yang lemah dan memberikan berbagai bantuan materi kepada fakir miskin. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat pendengar yang berbahagia, misi sosial yang dimaksud dalam puasa adalah kesadaran untuk berderma dan menyalurkan bantuan yang mereka tidak mampu, fakir miskin dan anak yatim. Oleh karena itu, bulan Ramadan harus mampu menjadi titik awal perubahan, terutama dalam kesolehan sosial. Sahabat pendengar yang berbahagia, salah satu bukti kesolehan sosial bisa kita wujudkan dalam bentuknya lembaga sosial, lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah yang bergerak dalam membantu orang-orang yang lemah, panti asuhan untuk anak yatim dan terlantar, pengobatan gratis beasiswa untuk anak tidak mampu dan lain sebagainya. Agar kesolehan sosial ini tepat sasaran, maka diperlukan keikhlasan dalam mengabdikan, profesional dalam manajemen, dan transparansi dalam operasional keuangan. Sahabat mendengar yang berbahagia, sekira demikian, berpuasa bukan sekedar seremoni, melainkan harus diimbangi dengan membuka harmoni dalam kehidupan diri, keluarga, dan lingkungan. Karena itu dalam berpuasa kita bukan hanya disibukkan oleh kegiatan ritual, tapi juga sosial. Dalam berpuasa kita tidak hanya ditantang agar mampu membangun kesolehan pribadi,
juga dituntut untuk menghasilkan kesadaran sosial dengan mengantisipasi semua realitas sosial yang hadir di hadapan kita. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi individu yang soleh secara pribadi maupun sosial. Saya pendengar yang berbahagia, saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasirin minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.